Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bungklah. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel saya, yang sudah like, komen, dan subscribe, dan yang sudah berkomentar teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin menjawab sedikit pertanyaan pada video konten ini teman-teman ya. Kalau tidak salah saya 12 hari yang lalu ada pertanyaan dari rekan kita Sugiman yang bertanya bagaimana cara bikin bonsai teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan rekan kita Sugiman. Namun sebelumnya teman-teman, pada setiap video saya itu bagian dari cara membuat bonsai yang saya tahu teman-teman ya. Dan kebetulan dia bertanya, rekan kita Sugiman bertanya pada konten ini teman-teman ya. Namun saat itu judulnya tunas kelapa yang terpaksa kerdil, yang dipaksa kerdil hingga dia pertumbuhannya tidak normal seperti ini teman-teman. Daunnya tidak mempunyai belahan, kerdil, dan tidak menyerupai daun tunas kelapa pada umumnya teman-teman ya. Namun ini alhamdulillah teman-teman, pada daun yang ini sepertinya bahan ini sudah kembali akan normal teman-teman. Ini sudah seperti daun tunas kelapa pada umumnya, sudah mempunyai belahan, dia punya lengkungan teman-teman ya, istilahnya sudah kembali normal alhamdulillah. Sedikit kita rawat teman-teman. Ini kita pangkas sedikit pelepah yang ini yang terlalu rusak nih teman-teman, terlalu jelek sekali daunnya, makanya saya pangkas. Dan berkebetulan ini teman-teman, nih bahan ini adalah bahan kelapa hijau teman-teman ya, kelapa obat. Ini mempunyai ciri khas tersendiri ya teman-teman ya. Bagian termudanya berwarna merah muda. Nah, inilah teman-teman cara membuat bonsai teman-teman ya. Kita masih sabar dan banyak masalahnya teman-teman ya. Ini awalnya teman-teman saya set tanpa membuka sabut dari awal teman-teman, seperti ini teman-teman. Saya hanya membuka kulit bagian terluarnya. Ini bagian dari cara saya membuat bonsai dari awal teman-teman ya, seperti barusan. Ini saya dapatkan teman-teman saat ngebolang. Ini masih satu daun. Ini daun pertama ini baru akan kembang teman-teman, dan satu kuncup yang belum kembang teman-teman. Daun keduanya masih kuncup dan saya ambil teman-teman ya, dia hidup di bawah pohon kelapa. Setelah saya dapatkan teman-teman, ini saya rendam 1 bulan teman-teman di air seperti ini teman-teman. Saya rendam di air ini bermacam-macam cara teman-teman ya. Ini saya program akar gurita gaya formal. Setelah saya rendam teman-teman, ini pada konten sebelumnya teman-teman sudah ada juga saya perlihatkan ini masih di media air. Dan sekarang 1 minggu yang lalu saya pindahkan ke media padat ini teman-teman. Namun maaf tidak saya perlihatkan teman-teman saat pemindahannya. Dan sekarang teman-teman sudah 1 minggu lebih ini saya tanam di media tanah ini teman-teman ya. Ini agar cepat lapuk teman-teman. Sabut ini bisa kita kopek-kopek. Seminggu yang lalu juga saya kopek-kopek ini teman-teman. Itu kalau tidak salah saya itu update akar, program akar daun kerdil teman-teman ya. Nah, ini sudah 1 minggu lebih saya tanam di sini teman-teman untuk penyuburannya teman-teman. Dan kondisi daunnya teman-teman, ini kita mengkerdilkannya dari dini teman-teman ya. Namun saat dia baru daun pertama, ini daun pertamanya masih belum terlalu rusak teman-teman. Ini daun pertama ya. Dan saya saat mendapatkan itu teman-teman, saya tidak menyayat mawar teman-teman ya. Saya menjaga bonggol ini tetap bertumbuh. Meskipun dia kita program dari dini teman-teman, ini masih bisa kita membesarkan bonggolnya dengan cara membuatnya rimbun teman-teman. Dan perawatan wajibnya untuk membuat bonsai ini teman-teman, yaitu dengan selalu kita rutin memodifikasi pertumbuhan tunas terbarunya teman-teman, dengan cara membuang tapisnya teman-teman. Saya tapis teman-teman, istilahnya saya tapis. Namun metode yang saya pergunakan teman-teman itu yang kali ini teman-teman, sayat ekstrim teman-teman ya, agar pelepah ini bisa mekar seperti ini teman-teman.
Dengan kita menyayat ini teman-teman, otomatis kita mempunyai risiko tergores teman-teman ya, dan tertusuk oleh mata pisau. Untuk itu kita teman, cantik tidaknya bahan ini teman-teman tergantung penyayatan kita teman-teman ya. Jika kita hati-hati teman-teman, pelepah ini mulus tanpa sayatan seperti ini teman-teman. Ini alhamdulillah mulus teman-teman. Ini kena kotor teman-teman ya, karena apa? Karena hari hujan dan lumpur-lumpur ini naik teman-teman. Kita bersihkan sedikit pelepahnya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Alhamdulillah tanpa sayatan, tanpa luka tusukan teman-teman ya. Alhamdulillah ini teman-teman. Kita bersihkan sedikit teman, karena malam tadi hujan teman. Dan untuk menjaga kesuburannya teman-teman, di bawah-bawah, di belakang daun-daun ini teman, rajin kita bersihkan agar kutu putih tidak datang teman-teman ya. Jika kutu putih datang teman-teman, kita oleskan dengan cairan pencuci piring yang dicampurkan dengan bawang putih teman-teman, rendaman air bawang putih. Ini sisa-sisa tapisnya masih ada nih teman, abu-abunya. Alhamdulillah subur teman-teman. Ini ciri-ciri bonsai daun tunas kelapa yang subur teman-teman, dia nyaring bunyinya. Oke teman-teman, ini sepertinya teman-teman wajib kita sayat tapisnya teman-teman ya. Namun terlebih dahulu kita sayat ini sedikit lagi teman-teman. Ini pelepah ini masih lebar teman-teman ya, masih membalut sebagian pelepahnya, dan kita sayat teman-teman ya. Ini bagian dari sayat ekstrim dan bagian cara membuat bonsai ya teman-teman ya. Ini kita hati-hati teman-teman agar tidak menusuk pelepah terdalam teman-teman ya, untuk mengurangi risiko cacat karena tertusuk pisau ataupun sisa goresan. Seperti ini teman, ini kita tarik saja teman-teman ya. Dapat teman-teman. Begini cara membuat bonsai teman-teman ya. Bisa dari tunas, bisa dari bahan ngebolang, bisa dari bahan dongkelan pohon kelapa teman-teman ya. Ini sedikit kita rapikan kembali teman-teman. Oke. Ini sisi sebelahnya juga sepertinya wajib bisa kita ambil sedikit lagi teman-teman. Disinilah intinya teman-teman, cara penyayatan kita. Ini khusus saya buatkan untuk membuat konten teman-teman ya. Namun pada bahan-bahannya saya sebelumnya ada beberapa yang sebelum saya membuat konten YouTube itu saya menyayatnya masih banyak yang terluka teman-teman, karena itu tidak hanya kepentingan pembuatan saya sendiri, tidak saya membuat konten. Ini khusus saya buatkan untuk saat saya sudah membuat konten YouTube teman-teman. Saya perlihatkan ini sayat ekstrim tanpa goresan teman-teman ya. Kita usahakan dia mulus teman-teman, pelepah ini mulus namun tetap kerdil, tetap rimbun teman-teman ya. Kita cabut teman-teman, dan daun tetap kerdil. Oke teman-teman, untuk tapis yang ini teman-teman yang muda ini, kita awalnya kita urut teman-teman ya. Kita urut seperti ini teman-teman, kita pegang pangkalnya, kita urut, sudah nampak spasinya teman-teman. Ini awalnya tidak perlu kita sayat teman-teman, ini hanya kita tarik saja terlebih dahulu. Ini sudah gampang teman-teman karena dia sudah berongga. Ini jangan kita habiskan ke bawah sampai terlebih dahulu teman-teman ya, agar pelepahnya seimbang sama tinggi. Ini bisa kita biarkan ataupun bisa kita potong langsung teman-teman. Kita potong saja teman-teman agar kelihatan lebih rapi. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan pada penyayatan berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya mengupdate nih teman-teman. Ini cara saya membuat bonsai kelapa dari awal, akar unik teman-teman ya. Ini di media air teman-teman. Namun 5 hari yang lalu airnya saya buang, saya biarkan kering 5 hari atau seminggu kita biarkan tanpa air. Namun sabut ini tetap lembab ya teman-teman.
Dan ini nanti setelah ini akan saya kembali mengisi air. Ini saya awalnya hanya memprogram akar ya teman-teman, program intinya program akar. Nah, ini akar unik teman-teman ya, dan alhamdulillah akarnya sudah mulai gondrong teman-teman, bisa kita lihat sedikit teman ya. Namun tidak saya bongkar habis teman-teman, karena menjaga bahan ini agar tidak stres. Ini ada akar tersangkut teman-teman, jangan kita paksa, kita biarkan saja dulu teman. Nah, dan ini cara saya membuat bonsai dari awal dengan program akar unik teman-teman ya. Dan berkebetulan bahan ini saya paksa kerdil teman-teman, sehingga pertumbuhannya tidak normal seperti ini teman-teman ya. Daun pertama normal, kedua normal, ketiga langsung tidak normal teman-teman, karena kita terlalu memaksanya kerdil teman-teman ya, dengan cara menyayat dari dini. Namun ini bukan berarti bonsai ini kiamat teman-teman ya, dia insya Allah akan bisa kembali normal. Daun yang keempatnya teman-teman masih tidak normal, ini dia memanjang dan di ujung ini tidak punya belahan teman-teman. Sementara ininya sudah kerdil namun tidak punya belahan, itu artinya tidak normal. Dan daun kelima teman-teman, alhamdulillah sudah punya belahan teman-teman, insya Allah dia akan normal. Kita biarkan saja dulu teman-teman, jangan kita terlalu memaksanya kerdil ini. Tapi sebelum akan saya buang, karena saya fokus menormalkan terlebih dahulu bahan ini, tidak masalah dia sedikit besar teman-teman ya. Dan ini saya memprogram tidak dengan sayat mawar, ini pelepah pertamanya masih ada teman-teman. Gunanya saya untuk menjaga bonggol ini agar tetap bertumbuh teman-teman. Ini lihat teman-teman, pangkal bonggolnya sudah membesar teman-teman. Nah, dengan kita tidak menyayat mawar teman-teman, tidak merusak pelepahnya dari awal ini. Nah, bonggolnya sudah besar teman-teman ya. Beda jika kita sayat mawar dengan terlalu mengkerdilkannya dari dini, bonggol ini kecil teman-teman ya. Oke lah teman-teman, ini akan kembali saya tutup karena ini belum saya sayat teman-teman ya, karena saya masih fokus menormalkan kembali daun yang kerdilnya tidak normal teman-teman ya. Ini ada satu lagi teman-teman, contohnya bahan bonsai kelapa, bahan tunas kelapa yang dipaksa kerdil teman-teman, meskipun tanpa sayat mawar teman-teman, karena dia tidak mau kerdil teman-teman ya. Daun pertama yang normal, daun keduanya normal, dan daun ketiga ini teman-teman sepertinya. Jika kita bilang kerdil, ini sudah cukup kerdil teman-teman, namun tidak normal teman-teman ya. Dia masih tunas namun dia sudah seperti jamur tahapan yang ada. Daun berikutnya pun tidak normal kerdilnya teman-teman, bisa lihat ini tidak normal. Untuk itu kita biarkan saja teman-teman, dia hidup normal biar dia membesar kembali agar dia bisa normal kembali. Oke teman-teman, ditunggu update selanjutnya. Ini untuk kepentingan konten, ini barusan groundnya saya buka teman-teman ya, untuk menghemat durasi. Dan ini akan kembali saya ground teman-teman, karena akarnya belum tua. Inilah akar, ini akar asli ya teman-teman, bukan akar tempelan. Ini bisa saja kita tempel teman-teman untuk seperti ini teman-teman. Ini saya dapatkan di pohon kelapa tua. Akar sebesar ini teman-teman, dengan umur pohon kelapa itu sudah 5 meter, kira-kira 10 tahun sudah ada sebesar ini teman-teman. Untuk kreasi teman-teman, sebenarnya kita bisa saja menempelkan ini teman, agar terlihat sangar untuk kepentingan pajangan atau apa. Namun ini semua akar asli ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ditunggu dukungannya, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.